Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang menganggap kamu kekasih terbaiknya. Aku pas baca jadi ketawa sendiri. Aduh, ada-ada aja kan temanya. Entah terinspirasi dari mana. Oke, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini, oke? Kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang merasa kamu kekasih terbaiknya. Terbaik nggak tuh? Dia menganggap kamu terbaik, tapi kamu menganggap dia terburuk ya guys. Karena meninggalkan trauma dan luka-luka. Dia sering bikin kalian tantrum, jangan-jangan. Energi dia yang merasa kamu kekasih terbaiknya. Oke. Energi kamu ke dia tuh, bener kan? Kalian sering overthinking nih. Kamu tuh baper banget ke orang ini. Bapernya ya karena ngerasa udah effort banyak juga. Kamu suka ingat-ingat tentang dia, suka kepoin dia. Terus kamu pernah di momen kayak kamu menutup diri dari orang ini. Bisa jadi ada energi third party juga, makanya komunikasinya jadi nggak baik karena ada seseorang yang menghadirkan orang ketiga. Nah kayak gitu, kayak energi masa lalu sih ini, soalnya aku lihatnya kamu masih suka ingat-ingat dia gitu loh, ingat kenangan-kenangan ya. Banyak yang ini nih, mengeluarkan materi-materi ke orang ini, entah kasih uang atau kasih sesuatu yang dibelinya pakai uang juga gitu. Kamu pernah ada di persimpangan, mikirin dia terus gitu, introspeksi lah, merenung lah, apalah. Nggak yakin sih kamu sama dia nih, nggak yakin. Ada yang nggak yakin dimulainya dari komunikasi yang nggak jelas. Ketika komunikasi nggak jelas, kamu udah merasa nggak yakin. Sekarang kita move energi dia ke kamu. Dia juga menutup diri karena ngerasa ada perbedaan. Orangnya mungkin agak toksik. Pernah di momen mau mengambil keputusan, dia ngerasa sama kamu cukup dekat, ada yang perbedaan keyakinan, suka emosi juga dia ternyata kalau lagi komunikasi. Entah dia ngerasa ada aja yang bikin kalian ribut, emosi, mungkin ada yang LDR. Komunikasinya emang gak bagus sih, kayak ada yang menjaga jarak. Dia dekat sama kamu happy sih. Dan beberapa tuh orang sekitar dia support sih kedekatan kalian. Orangnya tuh cukup sibuk, jadi kayak suka nggak bisa membagi waktu antara pekerjaan sama love life kalian. Ada energi manipulasi dan suka fokuskan kamu juga, pernah terbayang-bayang tentang kamu. Hubungannya nggak banyak perkembangan. Iya tuh energi ininya kuat banget, energi toxic negatifnya. Dia agak membatasi diri juga. Mungkin lingkungan dia juga toksik ya. Dia yang menganggap kamu kekasih terbaiknya. Aku sih nggak tahu ya, ini kalian versinya tuh jadian atau enggak. Kan aku bilangnya kekasih terbaik ya. Bisa aja kalian HTS-an, tapi dia menganggap kamu tuh yang terbaik dibanding HTS dia yang lain. Ya kan, bisa aja. Kan biasanya ya, maskulin zaman sekarang tuh sukanya HTS-an guys, daripada pacaran. Kenapa? Karena kalau HTS-an tuh mereka ngerasa nggak punya tanggung jawab harus kasih kabar, nggak ngerasa punya tanggung jawab harus kasih jajan anak orang gitu ya. Ntar di komen nih sama maskulin di sini. Ya maskulin di luar sana guys, aku nggak ngomongin maskulin yang ada di sini. Gak usah baper ya. Tapi kalau maskulin di sini tuh
ini guys, orangnya tuh kalem-kalem ya, terbaik lah. Dia yang menganggap kamu terbaik, orangnya tuh agak cerewet ya, agak bawel. Merasa ada sesuatu yang gantung di antara kalian. Tuh kan, energinya memang negatif nih. Orangnya toxic yang tadi aku bilang. Dia tuh kalau apa-apa tuh lama, slow gitu ya energinya. Makanya kalian tuh kalau nungguin tuh kayak kesel. Ini kenapa semakin kesini aku ngerasa kalian tuh banyak yang HTS-an sama orang ini. Nggak in relationship mungkin ya. Orangnya menyenangkan. Menyenangkannya ke semua lawan jenis. Ya itu mah friendly dong. Tuh ada yang hubungannya baru terus gantung jadinya. Hubungan baru udah gantung. Bener-bener ya dia ya. Tuh kan ada lagi tuh, udah berapa kartu yang bilang hubungannya gantung, belum selesai, ada unfinished business. Orangnya agak baperan, jadi ketika baper emosi terus ada yang jadi silent treatment, itu kan baperan juga sebenarnya. Udah menjauh sih sama kamu nih, ada yang menjauhnya tiba-tiba, entah dia pergi ghosting atau nggak ada kabar ya. Sempat berjarak sih sama kamu karena dia kebingungan harus gimana ya bersikap ke kamu. Orangnya misterius, energi misteriusnya kuat sekali guys, aura misterius. Misteri ya, horor dong, setan dong kalau misteri. Hidupnya bisa dibilang cukup berantakan ya, kayaknya sih. Gak jelas mungkin orangnya apa gimana ya. Orangnya suka pamer, narsis atau apa nih, narsistik atau apa. Sebenarnya orang ini tuh gampang deket ya, tapi atau sama kamu nih susah jauh ya. Atau mungkin pas deket sama kamu hidupnya berantakan, kayak stres atau apa kali mungkin. Orangnya agak dominan dalam hubungan, dia cukup passionate dalam hidup, nah kan, freedom. Kalau aku bilang dia HTS-an sama kamu bisa aja, karena dia kan masih suka kebebasan, nggak mau terikat dalam sebuah komitmen mungkin. Relate nggak tuh ya? Walaupun di kartu-kartu ini nggak ada ya guys tentang HTS-an. Ya, orangnya cukup berkarisma gitu, jadi kayak ya mungkin dilihat seorang berkarisma, makanya agak-agak narsis kan dia nih, karena dia tahu dia ganteng atau dia cantik, dia sadar dia cakep gitu ya. Tuh confidence kan, makanya dia narsis guys. Overpaid dia, jangan-jangan overconfidence ya. Iya, jadi ini suka-suka dia aja. HTS-an juga kan suka-suka dia, jadi nggak ada komit, tapi jadinya HTS-an. Makanya dominan dia dalam hubungan, pergi datang sesuka hati. Orangnya kepo nih, suka kepo, mencari tahu sesuatu. Mungkin dia orangnya family man, oportunis, apa aja tuh dia lihat sebuah peluang gitulah. Mungkin cukup mapan, sejahtera hidupnya, banyaklah keberuntungan dalam hidupnya. Kamu atau dia suka kasih advice, masukan ya, pendapat. Dia merasa kedekatannya sama kamu tuh kayak ditakdirkan sama semesta. Tuh dia merasa beruntung juga dekat sama kamu. Banyak achievement dalam hidupnya, bisa dibilang mapan tuh atau sukses kan. Banyak yang deketin tuh kan. Yang tadi aku bilang kan berkarisma orangnya. Kan energinya slow, aku bilang ke kalian. Makanya ini kayak orangnya nggak mau action, males buat effort. Dia ngerasa kamu cukup penting dalam hidupnya. Suka tebar pesona kan, jadi sok-sok berkarisma ini orang. Agak-agak childish sih. Hidupnya udah cukup stabil, karir stabil, keuangan stabil. Ya, emang agak-agak kekanak-kanakan dia nih. Nanti kita cari apa ya? Kita cari tahu kenapa dia menganggap kamu kekasih terbaiknya. Dia suka posting-posting musik, lagu nih. Entah itu kodein kamu atau emang alay aja dia posting-posting lagu. Alay. Ya, terus
Explore, dia suka explore apa guys? Explore lawan jenis mungkin. Aku tuh kalau ngomong L sama R susah ada nih. Explore option, nah tuh kan banyak option, makanya dia tuh narsis, suka terbawa pesona, terus kayak ya dia ngerasa dia cakep gitu guys, maksudnya entah dia suka denger lagu, posting lagu, main musik, bisa main alat musik, pokoknya everything about music and song. Tuh orangnya nggak suka terkekang atau masih mau bebas sana sini. Kamu tuh tipe standarnya dia. Pas dekat sama kamu dia ngerasa sih banyak hal baik datang dalam hidupnya, atau dia merasa itu momen-momen terbaik juga. Kayak they have a good time ya pas lagi deket kamu itu. Orangnya nggak ribet sih sebenarnya, simple. Saking simpelnya sukanya bebas ya guys. Beberapa sih orangnya anak rumahan nih sebenarnya. Punya banyak aktivitas, mungkin sibuk atau multitasking. Hubungannya stuck sama kamu. Dia sempat kayak pengen ambil keputusan di hubungan ini. Mungkin berawal dari friendship kamu sama dia, atau dikenalin teman bisa juga. Atau kalian kenal dalam sebuah komunitas pergaulan gitu. Dia ketemu kamu tuh kayak menemukan sebuah ini treasure, apa kayak harta karun. Wah ini beda nih gitu, beda dari yang lain. Dan dia tuh kan ini kayak orang-orang NPD, narsistik, suka pamer, tebar pesona, overconfidence, and nah nih validasi, pay attention. Dia maunya tuh orang pay attention ke dia, atau kamu pay attention ke dia, maunya tuh diperhatiin gitu. Ih apa sih, alay kan, makanya aku bilang tadi ada alay. Yang pas dia posting musik itu mungkin alay orangnya. Sukanya tuh di notice, mungkin caper-caper, suka love bombing gitu ya. Oh, orangnya diem aja, nggak banyak pergerakan, makanya hubungannya stuck. Ya iyalah, orang gak ada action. Kalau gak ada action apa yang mau berubah ya kan? Entah kamu atau dia yang suka kasih gift. Orangnya ini ya, passionate dalam hidup, jadi apapun yang dia kerjakan tuh berapi-api. Ya mungkin bisa juga dia fire sign Aries, Sagittarius, Leo. Orangnya agak-agak pemalas, entah pemalas, mageran, atau dia emang gak action apa-apa dalam hubungan kamu sama dia. Orangnya agak-agak cerdik nih, satset gitu loh kalau ngelakuin apa-apa. Bisa jadi dia tinggalnya itu bukan di tempat asalnya, misalnya dia orang Jakarta tapi dia tinggalnya di Bali gitu ya. Dan banyak tuh berkat dalam hidupnya tuh. Kenapa ya guys, orang-orang yang negatif toxic tuh banyak berkat dalam hidupnya. Mungkin ini ya, Tuhan mau ini menguji dia dengan keberkatan dan kelebihan. Bisa aja kan, pada saat waktunya mereka dikasih karma gitu kan, hilang semua. Bisa aja. Kalau di Muslim itu namanya istirahat ya kan, dikasih enak-enaknya dulu, happy-happynya. Nah satu waktu bakal diambil semuanya ke titik zero ya, zero ke titik nol, gak punya apa-apa ya. Dia orangnya ini penuh pengharapan, mau ini mau itu, banyak maunya tuh. Dia lebih aktif di malam hari nih, kayak orang-orang kaum nocturnal, sikapnya suka dingin ya, suka dingin. Apa ya, dia tuh menerima banyak ini nih, kayak kalau di sini sih kelihatannya kayak makanan ya, entah kamu suka ngasih sesuatu atau apa gitu. Dia suka menerima pemberian orang kayaknya sih, kayaknya ya guys ya. Kita cek dulu deh kenapa ngeblank, kenapa kamu dianggap kekasih terbaiknya. Si Raisa nih suka ngeblank, pikirannya kemana-mana guys ya, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Dia menganggap kamu kekasih terbaiknya karena tuh
Apa sih ini makanan-makanan? Jadi kalian tuh banyak kasih sesuatu ke orang ini, kasih ini kasih itu. Makanya di sini kan tadi sebelumnya aku bilang dia tuh banyak merasa keberuntungan pas dekat sama kamu itu. Gitu guys. Apa ya? Ya dia ngerasa dipentingin sama kamu. Kamu tuh kayak spesialin dia banget. Kasih ini itu. Mungkin sama orang lain dia nggak mendapatkan itu. Jadi kamu menganggap dia spesial, dia ya sama menganggap kamu terbaik, cie. Terbaik dan spesial. Satu frekuensi ya kalian ya guys, tapi tetap aja nggak jelas hubungannya. Nah, di sini, oh my god. Lihat nih, ini kartu tentang orang tebar pesona guys, tuh so cantik. Tadi kan aku bilang energinya tuh kuat banget kan, orang-orang yang NPD, narsistik, tebar pesona, pay attention, pamer, caper, alay. Mau dia cewek atau cowok yang suka caper itu kan alay, yang suka pamer ini itu. Pamer itu macam-macam guys. Kalau dia ngerasa dia cakep, dia posting selfie-nya terus, apalah. Kan kalau cowok agak lah ya posting selfie terus. Iya nggak sih, mau dia ganteng atau enggak. Nah, kalau dia posting tentang achievement dia gitu, ya mungkin bisa aja disebut alay. Karena kita tahu ya mana orang yang alay, mana yang ya dia bangga sama achievementnya, ya kan. Nah di sini kelihatannya tuh dia suka pamer banget. Kenapa dianggap kamu kasih terbaik? Dia sering sedih, sering galau gara-gara kamu. Mungkin dia pernah dekat sama yang lain, nggak pernah segalau itu. Dia itu sempet ya kayak apa sih, mencampakkan atau membuang kamu. Jadi kayak dia punya option atau pilihan lain. Jadi kayak dia lepasin kamu karena dia memilih yang lain mungkin. Ya, entah orangnya agak-agak berbahaya atau memang ada sebuah cinta segitiga atau third party, mungkin ada pihak lain. Jadi dia ngerasa di sini ada sesuatu yang berbahaya. Atau bisa juga karena dia mendatangkan seseorang, ya hubungannya jadi berbahaya di mata kamu. Atau dia jadi takut gitu loh, karena dia menghadirkan orang lain. Orang ini suka berbicara apa ya, kayak rude, kata-katanya tuh entah kasar atau apa yang diucapkan tuh bikin kamu marah mungkin. Dia suka kepoin kamu, stalking kamu, tapi kepo aja, stalking aja, tapi dia nggak mau effort gitu loh, nggak mau effort banyak. Atau gara-gara dia kepoin kamu, stalking kamu, itu dia banyak merasakan apa sih, emosi. Habis stalking tuh terus dia emosi gitu, kesel. Emang energinya misterius nih, kayak ada yang dia tutupin gitu. Orangnya sikapnya dingin, jadi kayak tipe yang nggak mau berbuat apa-apa. Nah itu dia tuh kayak punya apa sih, banyak yang suka sama orang ini. Jadi ya mungkin orang-orang yang punya banyak fans atau idola, atau banyak lah mungkin yang suka sama orang ini. Ada yang suka traveling, ada yang memang aktif di sosial media orangnya. Hubungannya sama kamu tuh ada aja gitu loh belok-beloknya. Gak yang smooth, ada aja gitu loh masalah-masalahnya. Ini energi orang-orang yang kepo banget sih, banyak banget di sini dari tadi, kayak yang berhubungan sama internet gitu, aktivitas sosial media maksudnya. Mungkin orangnya morning person, dia suka overthinking ya. Banyak ini sih tipe-tipe orang yang kayak udah cukup mapan, sejahtera lah gitu hidupnya ya. Oke, karena azan aku break dulu ya. Kamu tuh pernah membuat dia ada di momen kayak dia entah terpuruk, entah down, entah dia stres banget, entah dia ngerasa sakit hati atau patah hati. Pernah juga dia kayak gitu. Dan aku lihatnya kamu itu kayak seseorang yang susah digapai atau susah susah dimiliki gitu menurut dia. Dan banyak dari mereka yang kangen sama kamu. Jadi kamu tuh seseorang yang dia kangenin. Mungkin sama yang lain dia biasa aja, jarang kangen atau biasa aja. Atau ya banyak hal-hal dari kamu yang bikin dia kangen. Ya, kamu orangnya ngangenin guys. Kayak aku.
Aku kalau nggak muncul kalian kan kangen, ya kan? Mungkin sama yang lain dia biasa aja, nggak pernah seterpuruk itu ya. Dan kamu yang bikin dia tuh kayak mau kepoin kamu terus. Mungkin sama yang lain ya dia biasa aja, nggak sekepo itu juga. Dia itu cukup sabar dalam artian gini, sama yang lain dia ya udah bodo amat, nggak pernah yang sesabar itu, nggak pernah yang sekepo itu sama kamu. Tapi sama kamu nih dia sabar. Kamu sering bikin dia sedih. Sama yang lain ya mungkin dia nggak pernah seperhatian itu, nggak pernah yang sampai sesedih itu, segalau itu. Atau bisa jadi dia pernah ada pilihan lain, tapi mungkin ya dia bisa juga pilihnya kamu. Kan karena ada yang on off kan yang aku bilang. Dan dia menganggap kamu itu seseorang yang positif, hubungannya juga positif. Ya. Jadi kayak orang ini kepo banget sama kamu, selalu stalking kamu. Mungkin sama yang lain dia jarang sekepo itu. Kamu sering bikin dia overthinking tuh. Ada yang kamu itu bikin dia dewasa, berubah menjadi lebih dewasa orang ini. Ya. Dan kamu tuh kayak star tuh, beda sama yang lain. Ya mungkin sebelum-sebelumnya ya biasa-biasa aja gitu, tipe yang pernah deket sama dia. Kamu juga orangnya mau effort, banyak lah yang kamu keluarkan ke orang ini. Materi, anything lah. Kamu sering bikin dia ini nih kayak sedih, galau, overthinking. Ketika menjauh dari kamu juga dia kerasa banget sih. Dan dia sering terbayang sama tentang kamu nih. Ya. Dia yang menganggap kamu terbaik. Ini ada energi artis. Bisa jadi orangnya itu kreatif atau berhubungan dengan kreativitas, art, seni. Atau bisa jadi ya dia memang punya banyak fans atau banyak lah yang suka sama dia gitu ya. Dia tipe yang fokus ke karir. Dia penuh pertimbangan orangnya, makanya nggak bisa tuh dia komit atau stuck dalam satu hal gitu, komit dalam satu hal. Karena pertimbangan dia tuh cukup banyak. Entah kamu suka bantu dia atau dia suka bantu kamu. Dia kayaknya ada di fase let go nih. Ya mungkin udah selesai hubungannya sama kamu. Atau kayak menjauh itu artinya let go. Karena ya nggak ada yang dia lakukan ke kamu. Jadi ya let go lah. Mungkin ya kalian dalam situationship yang aku bilang HTS tadi. Bisa jadi tubuhnya proporsional kayak suka nge-gym. Atau olahraga. Atau dia lagi di fase ini apa, usia-usia berkembang, lagi suka mengembangkan diri. Mungkin kamu juga suka bantu dia nih dalam pekerjaan atau apa ya. Bisa jadi kamu atau dia nih yang bantu dia healing. Mungkin ada yang dalam proses move on waktu itu, jadi dibantu healing. Entah kamu atau dia yang bantu healing. Mungkin ada spiritual connection di antara kalian. Atau ada yang ada yang profesinya sebagai healer, mungkin dokter, healer spiritual, tarot reader, atau ya mungkin dia paham spiritual. Nah, dia punya lifestyle yang sehat, sangat menjaga pola makan yang sehat. Makanya tadi aku bilang suka olahraga juga. Atau bisa masak, mungkin juga. Nah, kan ada yang deket sama sosok keluarga yang tadi aku bilang di sini nih. Orangnya ini sih kayak sense of belongings kayak ke teman, ke keluarga tuh cukup care. Jadi ya orangnya baik lah ke sekelilingnya sebenarnya. Ya kan, suka traveling. Beberapa mungkin punya life purpose ya. Like I said before, dia kan ada spiritualnya kan tuh, bener.
Entah nih spiritualnya emang dia anak spiritual, paham, atau dia paham agama, atau bagus ibadahnya, atau healer kayak aku gitu mungkin. Atau dia tipe yang suka ini ya, masih sekolah, masih kuliah, karena di sini ada kelas, aktif dalam sebuah kelas. Atau bisa juga seseorang yang suka ikut-ikut kelas, atau bisa juga seseorang yang ngajar, mungkin guru, dosen atau apa, atau seminar, classes, session and seminars gitu sih. Yes. Oke. Itu aja guys sepertinya. Sudah 2 video sih. Thank you. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang menganggap kamu kekasih terbaiknya. Apalah arti terbaik kalau di ghosting? Hahaha. Nggak, aku lagi nggak ketawain kalian, emang aku mah kayak gitu orangnya, suka ketawa aja. Aku tuh orangnya vibing guys, gampang banget vibing, nge-vibe sama situasi, jadi bisa yang tiba-tiba ketawa, apa aja tuh diketawain, disenyumin, nggak dibikin sedih, jadi ya tiba-tiba ketawa gitu ya, bukan mentertawakan kalian, ngapain ngetawain kalian, kenal juga enggak. Zodiaknya ada zodiak Sagittarius, Leo, Cancer, Taurus, Pisces, Aquarius, Virgo, Capricorn, Libra. Inisial hurufnya dia yang menganggap kamu kekasih terbaiknya. Terbaik atau terindah? Mantan terindah, mantan terbaik. Yang terindah tidak akan menjadi mantan. Yang terbaik juga tidak akan menjadi mantan. Ada inisial E, A, T, S, N, I, D, X, V, B, K, Y, Z, F, dan P. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.